Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rekan-rekan dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Baiklah rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengulas dan juga membahas mengenai salah satu kaidah dalam ilmu nahwu, yang mana dalam kaidah tersebut akan membahas al-asma ataupun isim-isim yang tidak dapat ditanwin. Dalam kaidahnya kita sebut isim ghair munawwan atau isim ghairul munawwan atau al-asma ghairul munawwanah. Baiklah, isim dari tandanya bisa dimasuki dengan alif lam pada awal katanya, dan juga bisa ditanwinkan pada akhir katanya, entah itu dengan fathatain, kasrotain ataupun dhammatain. Itu isim. Namun perbedaannya pada saat isim tersebut ditanwinkan dengan posisi jar majrur. Jika isim ditanwinkan dalam posisi mansub ataupun marfu, tidak ada perbedaan, sama. Tetapi pada saat isim ditanwinkan dengan posisi majrur, maka ada beberapa kondisi yang membuat isim tersebut tidak bisa ditanwinkan. Contohnya yang kita tulis di sini adalah zahabtu ila Makkah. Zahabtu ila Makkah. Saya telah pergi ke Mekah. Sebelum Makkah ini ada huruf jar yaitu ila. Tetapi Makkah ini tidak bisa kita sebut dengan Makkati ataupun Makkatin. Sudah kita seperti itu. Walaupun sebelumnya dia dimasuki atau dilalui dengan huruf jar, maka Makkah ini majrur biharfi ila wa alamatu jarrihi fathah atau mansub li'annahu isim ghair munawwan. Seperti itu. Dan jika ini kita sifati kota Mekahnya, maka kita sebutkan dengan al-mukarramah seperti yang Allah sebutkan, Makkah al-mukarramati, kota Makkah yang dimuliakan ataupun ya yang dimuliakan. Maka al-mukarramati ini adalah sifat dari Makkah ini. Maka perbedaannya pada saat isim tersebut ditanwinkan dalam posisi majrur ataupun saat mudhof ilaih. Baik, isim ghair munawwan ini ketentuannya atau bahasa fikihnya tauqifiyahnya itu bersumber pada Al-Quran, Al-Hadits dan juga syair-syair Arab. Bagaimana disebutkan di Al-Quran, di hadits ataupun di syair Arab, maka itu kita adopsi sebagaimana ketentuan-ketentuannya. Baiklah, untuk isim ghair munawwan ada 12 macam klasifikasinya. Pertama, ada isim a'lam. Apa itu a'lam? A'lam adalah artinya nama. Ya, a'lam itu nama. Entah itu nama manusia, nama tumbuhan, nama daerah, kota, negara dan sebagainya yang diakhiri dengan ta marbutoh. Ta marbutoh yang boleh cinta. Isim a'lam yang diakhiri dengan ta marbutoh. Contohnya di sini ada Aisyah. Ra'aitu Aisyata, marartu bi Aisyata. Meskipun sebelum Aisyahnya itu ada harfu jar di sini, bi, tapi tetap dia majrur dengan tandanya fathah. Tidak bisa bi Aisyati atau bi Aisyatin, tapi marartu bi Aisyata. Ra'aitu Aisyata. Ja'at Aisyatu, seperti itu. Maka sama seperti tadi, maka ini adalah biasanya untuk nama-nama yang identik dengan perempuan, ya. Isim alam yang diakhiri dengan ta marbutoh ini dalam bahasa Arab identik dengan yang berkaitan dengan perempuan, seperti itu muannas.
Tapi ada juga isim alam yang diakhiri dengan ta marbutoh tidak menunjukkan artinya kepada perempuan. Contohnya ada nama sahabat Thalhah. Beliau adalah seorang sahabat yang mana beliau adalah seorang pria dan namanya adalah Thalhah. Yang kedua ada isim alam muannas. Kalau tadi muannasnya yang ada ta marbutoh ataupun diakhiri dengan ta marbutoh di akhir katanya, entah itu ta marbutohnya disambung ataupun dipisah tergantung dengan huruf sebelumnya, huruf sebelum ta marbutohnya. Tetapi untuk isim alam muannas ini adalah muannas yang tidak diakhiri dengan ta marbutoh. Contohnya Zainab. Nama salah satu ummul mukminin, istri Rasulullah SAW. Ini termasuk dalam isim alam muannas dan ini termasuk dalam isim ghair munawwan. Kenapa? Karena ini adalah nama perempuan muannas dalam bahasa Arab. Tentunya jika kita adopsi nama perempuan yang tidak ada ta marbutohnya ataupun yang identik dengan perempuan yang tidak ditutup dengan ta marbutohnya dari nama-nama wanita di Indonesia, maka sangat banyak sekali. Contohnya ada Rini, Rara, dan lain sebagainya ya. Cuman mungkin itu nanti lebih cocok pada yang alam ajam ini. Nanti kita bahas ini. Lalu ada lagi Baghdad, Misra. Ini sudah kita pahami sebagai muannas majazi seperti itu. Zahabtu ila Baghdad, zahabtu ila Misra. Maka ini tidak bisa ditanwin karena ini masuk klasifikasi isim alam muannas. Selanjutnya ada alam ajam. Apa itu ajam? Ajam yang maksudnya ajam adalah yang tidak memiliki arti atau tidak dapat diuraikan dalam bahasa Arab. Yang mana nama-nama tersebut jika disebutkan entah itu dalam Al-Quran ataupun dalam hadis atau syair jahili, maka itu akan menunjukkan kepada kisah yang bersangkutan. Contohnya ada Ibrahim, ada Daud, yang mana ada nama-nama para nabi. Dan jika Ibrahim ini disebutkan maka dalam Al-Quran, maka akan merujuk, artinya akan menjelaskan kepada kisah-kisah yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Ismail, seperti itu ya. Jadi ini sudah ketentuannya tidak bisa ditanwin seperti itu karena tidak ada artinya, dan jika disebutkan menunjukkan kepada kisah-kisah para nabi sesuai dengan nama yang disebutkan seperti itu. Tadi kalau Rara, Riri atau Rani, nah itu masuk bisa mungkin dari dalam klasifikasi alam ajam, tapi mungkin itu lebih ke maksudnya kurang cocok untuk nama dalam bahasa Arab. Selanjutnya di nomor 4 ada alam dengan pola fi'il. Ya, alam dengan pola fi'il. Contohnya di sini ada Ahmad. Ahmad ini polanya af'al. Ahmad berbeda dengan Muhammad. Meskipun memiliki arti yang sama, yaitu yang dimuliakan seperti itu. Ahmad dan Muhammad. Tapi Muhammadun itu bisa ditanwin. Ahmad tidak bisa ditanwin. Contohnya bisa kita lihat pada Quran surah As-Saff ayat 6. Di situ berbunyi, Ya Bani Israila, inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi tulisnya Ahmad untuk tulisnya. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, bukan Ahmad atau Ahmad. Dan kenapa? Karena sudah ketentuannya Ahmad ini dia adalah termasuk isim ghair munawwan dalam kelompok alam dengan pola fi'il. Lalu ada Yathrib. Apa Yathrib ini? Yathrib ini adalah nama kota Madinah sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Contohnya ada di Quran surah Al-Ahzab ayat 13. Pada saat mereka mengatakan, wa idh qala ta'ifatun minhum ya ahla Yathriba la muqama lakum farji'u. Ini adalah kata-kata orang munafik ya. Ya ahla Yathriba. Ini adalah mudhuf ilaih. Kenapa ya ahla Yathriba? Tidak ya ahla Yathribi? Karena Yathrib dia adalah isim alam dengan pola fi'il, dan mana itu masuk dalam
jenis atau macam isim ghair munawwan. Ketentuannya tidak bisa ditanwin, dan juga di dalam Al-Quran disebutkannya tidak ditanwin. Juga Yazid. Yazid dia tidak bisa ditanwin karena memiliki pola yang sama dengan fi'il. Mungkin sama dengan Zaid. Ada kesamaan dengan hampir mirip dengan Zaid, seperti itu, hampir mirip, tapi Zaidun itu bisa ditanwin sedangkan Yazid tidak bisa ditanwin. Lanjut, di nomor 5 ada alam dengan pola fu'al. Fu'al ada contohnya ada Zuhal, ada Umar, ada Juha. Yang mana ini adalah nama-nama orang. Ra'aitu Zuhala, marartu bi Zuhala, marartu bi Umar. Juha ini biasanya identik untuk nama wanita, nama perempuan. Nah, ini nama-nama ini dengan pola fu'al ini juga tidak bisa ditanwin, dan mereka masuk dari isim ghair munawwan, isim yang tidak bisa atau tidak bisa ditanwin seperti itu. Nomor 6, isim yang diakhiri alif dan nun yang jatuh di akhir kata. Isim yang diakhiri dengan alif dan nun yang jatuh di akhir kata. Contohnya ada Sulaiman, ada Ramadan. Di Al-Quran bisa disebutkan punya wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Di situ disebutkan Sulaiman, bukan Sulaimanan atau Sulaimani. Kenapa? Karena ini Sulaiman ini adalah isim yang diakhiri dengan alif lam di akhirnya seperti ini. Jadi tidak bisa ditanwin. Dan juga Ramadan seperti dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 185 ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bukan syahrul Ramadanan, tapi syahrul Ramadan. Jawan ini adalah sifat dari asal katanya ja'nya. Yang ja'nya artinya orang yang lapar. Maka jawan dia bentuknya di akhir katanya ada alif dengan nun. Dan juga yang mengandung sifat muntahal jumuh. Jadi tidak bisa ditanwin seperti itu. Selanjutnya yang ketujuh ada isim dengan pola af'al atau isim takdir ya, jadi contohnya seperti ini ada akbar, aswad, bol. Contohnya ini sering sekali kita dengar dan kita ucapkan sehari-hari, bahkan sering kali. Ada Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar. Ada aswad, marartu birojulin aswadu, seperti itu. Saya berjalan dengan laki-laki yang memiliki kulit berwarna hitam. Maka ini juga tidak bisa ditanwin. Lanjut, ada isim jamak yang di tengahnya ada huruf alif. Nah, ini isim jamak yang di tengahnya ada huruf alif. Contohnya ada rosail, ada qawatin. Yang perlu kami ingatkan, ini hampir sama dengan ulama ini. Ya. Jika ada alif lam sebelum isim jamak ini, maka ketentuannya berubah. Dibaca majrurnya dengan kasroh, bukan lagi dengan fathah. Contohnya salamtu alal ulama. Karena sebelum ulama ini ada alif lam, ya, maka dibacanya ulama'i, bukan ulama'a. Kecuali kalau sebelumnya tidak ada alif lam ataupun tidak ada huruf jar sebelumnya, maka dipatahkan seperti itu. Salamtu ala ulama'a. Tapi jika sebelumnya ada alif lam, maka kembali lagi ke sebelumnya menjadi majrur dengan kasroh. Contoh di sini, contohnya misalnya ada li rosaili. Karena sebelum ada li, maka majrurnya dengan kasroh. Di sini juga ada hadis yang menyebutkan innamal a'malu bi khawatimiha. Bukan bi khawatimaha, tapi bi khawatimiha. Kenapa? Karena ada harfu jar sebelum khawatimnya. Baiklah, seperti itu. Selanjutnya ada isim bilangan dengan pola maf'al dan fu'al. Contohnya ada di Quran surah An-Nisa ayat 3. Fa in khiftum alla taqsutu 'alal yatama
Fa in khiftum alla taqsitu 'alal yatama fankihu ma taba lakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba. Maka ini sudah ketentuannya tidak bisa ditanwin. Yang 10 ada isim uhor. Uhor ini jamak dari uhor ini isim jamak dari akhor. Maka ini juga masuk klasifikasi isim ghairun munawwan yang tidak bisa ditanwin. Selanjutnya ada 11 isim yang diakhiri dengan alif mamdudah. Tadi hampir sama dengan yang ini ya. Yang diakhiri dengan alif mamdudah. Walaupun bedanya ini mungkin di akhir, ini mungkin di tengah-tengah. Tapi tadi ketentuannya sama. Jika sebelum isim jamak ini didahului dengan alif lam ataupun dengan huruf mungkin bi atau li, maka ketentuannya berubah menjadi majrurnya menjadi dengan kasroh. Contohnya marartu bizzahra'i, saya berjalan di tengah-tengah zahra, bunga-bunga seperti itu ya. Selanjutnya isim yang diakhiri alif maqsurah. Ada Musa, ini alif maqsurah ini. Kalau kata orang Jawa alif bengkok bahasanya. Ya. Isim yang diakhiri alif maqsurah, Musa, Isa, Huda, nah ini tidak bisa ditanwin. Tapi ada pengecualian, contohnya mungkin dari rekan-rekan ada yang bertanya di Quran surah Al-Baqarah ayat kedua. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nanti bisa dicek di Al-Quran tulisan hudan lil muttaqin. Kenapa di situ bisa tanwin? Perlu kita ketahui di situ ada perubahan, yaitu yang mana tanwin di situ bukan tanwin asli, tetapi ada kaidahnya, ada makom irobnya, ada taklilnya. Kami pribadi sedikit lupa dengan kaidahnya, tapi yang bisa kami pastikan di situ bukan tanwin asli. Aslinya dia tidak bisa ditanwin. Karena tadi itu sesuai yang kami ucapkan di awal, kaidah isim ghairun munawwan ini ketentuannya, dalilnya berasal dari Al-Quran dan Al-Hadits dan juga syair-syair Arab jahili yang kita adopsi ketentuannya seperti itu. Ya, maka inilah 12 klasifikasi, 12 macam isim ghairun munawwan. Dari 12 ini tentunya sangat banyak ragam macamnya yang mungkin dari kita juga ada yang kurang paham dan lain sebagainya. Namun kami harapkan penjelasan sekali ini mungkin bisa menambah sedikit pemahaman kita terhadap isim ghairun munawwan. Baiklah rekan-rekan, nanti untuk contoh-contoh dari isim ghairun munawwan yang ada dalam Al-Quran bisa kita cari tentunya, karena memang sangat banyak sebetulnya contohnya dalam Al-Quran. Dan mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Dan jika terdapat kesalahan kata ataupun kesalahan dalam pelafalan ayat-ayat Al-Quran tadi, karena memang kami pribadi merasa ada yang salah kami tuturkan, ada yang salah kami ucapkan, kami mohon maaf. Dan nanti tolong berikan pembenarannya ataupun islahatnya dalam kolom komentar di bawah. Semoga ini bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita dan juga menambah wawasan kita mengenai perbendaharaan kata dalam bahasa Arab. Itulah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu waliyul taufiq wa sa'ad wa ilal marji wal ma'ad. Assalamualaikum warahmatullahi